Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmatchat.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang salah satu webcam yang baru aku beli. Jadi namanya adalah Brio 100, teman-teman. Jadi di sini tuh aku butuh dua webcam, sehingga di sini aku kan beli, teman-teman. Tapi di sini kan sebenarnya aku mau beli yang C920, tapi ternyata harganya cukup mahal gitu ya, sehingga di sini pas ada yang 1080 dari Logitech ini kita beli yang Brio 100. Ya, aku penasaran ini untuk harga yang hampir separuhnya ini dia udah dapat 1080 itu kira-kira seperti apa, karena untuk harga yang sekitar ini itu kebanyakan yang 720p. Oke, langsung aja ke videonya, bro. Ini dia teman-teman, jadi kita dapat oh, ini ada apa ya ini ya, beli produk Logitech dan dapatkan cashback saldo e-wallet up to 100, scan QR. Oke, sudah. Oke, masih diundi, teman-teman. Ternyata ini masih diundi. Biasanya aku akan menyerah kalau kayak gini. Oke, teman-teman, ini dia Brio. Kecil banget ya, udah kosong ya. Ternyata webcamnya kecil banget, teman-teman. Di sini ya, Brio 100. Oke. Ini masih di bubble kayak gini, teman-teman. Oke, kita akan coba buka. Oke. Nah, ini tuh peletokannya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Auto light balance, terus built-in microphone, terus privacy shutter. Jadi ini ada privasinya, jadi kalian tidak perlu beli lagi karena ini udah ada seperti ini, teman-teman. Dan di bagian sini ada seperti karbon neutral. Oke, ini ada Logitech Asia Pacific. Terus ini seperti ini. Di bagian samping sini ini ada log 50 breaker. Oke, nanti kita akan coba bandingkan dengan webcam yang sudah kita miliki ya, teman-teman ya. Karena dulu aku belinya harganya tidak terlalu jauh gitu ya, teman-teman ya, sama. Nah, tetapi memang di situ harganya sekarang udah turun untuk yang tak miliki ini, teman-teman. Tapi untuk yang ini masih ya harganya sekitar 400 ribuan lebih. Dan sebenarnya di sini ada pilihan untuk Logitech itu yang aku pas mau beli itu yang C270 itu harganya sekitar 200-an, tapi itu 720p. Dan ini ada 1080, dimana untuk beberapa produk Logitech itu kan yang 1080 itu harganya lumayan ya, 800-an ke atas gitu loh. Dan ini ada 1080p ya, tapi di sini yang versi lightnya Brio gitu ya, teman-teman. Karena untuk yang Brio itu yang paling murah kemarin tuh yang Brio 300, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan aku penasaran ini seperti apa gitu loh, teman-teman. Dan juga kan seperti ini ini untuk menanggapi salah satu rasa penasaran saya, itu dimana ketika satu komputer itu apakah bisa lebih dari satu webcam, teman-teman, seperti itu. Oke, jadi seperti inilah. Ini adalah Brio 100, teman-teman. Kita langsung aja buka. Ini masih segel ya, masih segel, teman-teman. Kita akan buka dari, kalau dari atas itu di sini dia cuman ini ada tiga, teman-teman. Ada tiga slot tip kayak gini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Kita akan coba buka dari bawah aja deh ya. Seperti ini. Tinggal kita gini kan. Oke, jadi ini udah tak buka, teman-teman. Udah tak buka ya, jadi ini udah resmi ini ya.
resmi. Oke, udah resmi jadi milikku. Right, ini dia. Jadi isinya, ternyata isinya seperti ini tuh. Ini udah kosong ya tuh ya. Jadi untuk packagingnya seperti ini, kosong. Oke, tapi di sini kalau kalian lihat ini tidak ada tulisan Cina-nya. Jadi ini yang biasa didistribusikan di Indonesia seperti itu. Oke, dan ini dia teman-teman, kita dapat ini webcamnya teman-teman, ternyata seperti ini loh. Dan ini untuk tempatnya seperti ini, kertas, kabelnya lumayan panjang, ya 1,5 teman-teman, 1,5 meter. Oke, ini bahasa Cina semua loh. Oke, tapi nggak ada manualnya, ini hanya untuk peringatan garansi aja ini teman-teman. Seperti itu tuh, made in China ya, kalian lihat ini made in China. Oke. Ini masih ditutup kayak gini teman-teman, kita bisa buka. Oke. Keren loh ini, jadi ini untuk privasinya di bagian sini teman-teman, kita bisa slide kayak gini tuh, dia itu nutup teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah di sini ya, ini tuh slidernya teman-teman tuh, privasi. Oke, privasinya di sini teman-teman, tutup privasi. Oke, jadi di sini pernah kita bahas di channel ini, tapi untuk pembahasan tentang Chromebook teman-teman. Jadi pembahasan tentang Chromebook yang bahas tentang ini pentingnya privasi. Jadi ketika kalian online itu tidak langsung kalian itu nampil muka kalian gitu ya teman-teman. Jadi misalnya pas waktu-waktu tertentu aja kalian bisa buka kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Atau kita tidak perlu susah-susah untuk melakukan meng-on-kan di softwarenya gitu ya, karena di sini udah ada privacy ini. Jadi kalau kalian pas sudah siap untuk di depan kamera, kalian bisa buka kayak gini, seperti ini bro. Dan di sini pun ini tadi letaknya seperti ini teman-teman, di bagian sini ya. Nah jadi seperti ini tuh. Jadi seperti ini teman-teman, kelihatan ya kali ketutup. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi privasinya seperti ini ketika ditutup. Dan ini polnya seperti ini teman-teman, dan ini untuk mikrofonnya di sini teman-teman, seperti ini. Jadi ini dekat kamera seperti itu. Oke, keren sih. Jadi ini kayak yang ada di Chrome OS. Dan kalau kalian lihat di sini, ini tuh tidak ada pelindungnya teman-teman, kalian bisa lihat di sini tidak ada pelindung lensa. Jadi lensanya itu ada di dalam, kecil banget tuh, kalian lihat tuh, kecil banget. Di sini nggak ada kayak mika penghalang atau apa gitu ya teman-teman. Dan aku kurang paham nanti apakah kalau misalnya ini kan biasanya kalau ruangan berdebu gitu ya teman-teman ya, ini rentan kameranya kotor, itu kita membersihkannya gimana gitu ya. Oke. Kita akan langsung aja untuk cobain ya untuk webcamnya ini bro. Kita cobain langsung di OBS, kalian bisa lihat di situ. Nah jadi itu tuh udah aktif teman-teman. Nah ini udah aktif OBS. Oke. Alright, seperti itu bro. Kita akan langsung aja lihat untuk hasilnya ya. Jadi aku menghubungkannya ini memakai USB hub karena aku gak bisa import USB. Oke, ini aku taruh di sini deh. Tak taruh di sini ya. Oke, dan di sini kita akan coba tambahkan di OBS ya teman-teman. Ini ketika kita itu memakai OBS, kita matikan dulu ininya. Nah itu ya, itu ketika kita pakai OBS seperti itu bro. Kita akan coba untuk copy dulu teman-teman untuk ininya. Oke, jadi suaraku biar masuk ke rekaman. Dan di sini ini rekaman dari HP. Oke, kita akan tambahkan window capture seperti ini. Kita tambahkan di sini
Brio. Oke. Jadi di sini tuh ada dua webcam, teman kalian bisa lihat di atas. Nah, itu ada webcam 1, ini ada webcam 2. Ini dia, kalian bisa lihat. Ini untuk yang dari Brio, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tetapi di sini untuk yang Brio ini dia ada namanya sendiri, teman-teman, langsung. Sekarang kalau biasanya webcam yang aku pakai itu yang aku pakai sebelumnya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi yang ada di sini nih. Yang ada di sini tuh itu yang UVC, teman-teman. Yang webcam yang ada di atas. Tuh, yang ada di atas itu ya, teman-teman ya. Yang ada di atas itu. Oke. Kita akan coba copy deh, kita untuk bandingin ya, teman-teman ya. Kita copy. Oke, copy, langsung kita masukkan aja ke sini ya. Oke, ini dia, teman-teman. Kita akan buka. Ini udah tak buka ya, teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini ada kayak gini ya. Ini buat taruh ini. Oke. Sayang sekali ternyata di sini tuh dia tidak bisa gini ya, teman-teman ya. Ini dia cuman sampai sini doang. Jadi dia tidak bisa sampai sini loh. Oke. Apakah ada sesuatu yang bisa diubah? Aduh, ternyata nggak ada, teman-teman. Gini aja nih, kita akan coba ya tes untuk keyboard seperti ini ya, tentunya. Jadi kalau kalian berharap untuk bisa di sini ke keyboard, nah ini ya, teman-teman, seperti ini ya. Ini seperti ini. Dan ini tuh sudutnya itu tidak terlalu lebar, teman-teman. Jadi cuman seginian doang. Ya seperti ini gitu loh. Jadi ini nggak bisa jelas banget itu loh, teman-teman ya. Di bagian sini tuh nggak bisa jelas. Oke, ini kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Di sini aku seperti ini. Oke, ini nggak bisa jelas banget ketika kita klik. Jadi ini di luar ekspektasiku. Nah, ketika kita pakai yang ini, coba ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini aku udah bandingin ya, dua ada di sini, teman-teman. Di sini sebagai perbandingan yang ada di keyboard nih. Ini untuk yang punya aku yang lama, dia itu sudut panjangnya itu cukup lebar ya, sudutnya itu lebar banget. Cuman ini jadi kayak cembung, ini jadi kayak action kamera. Kita kecilin kali ya. Nah, jadi biar sama. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini. Ini aku perbandingannya seperti ini aja dari sini ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau bisa dibilang standar ya standar gitu ya, teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat nih. Ini perbandingannya dari kamera ini, dari kamera si Brio ini dengan kamera webcam yang aku miliki ini, teman-teman. Ini dia. Nih kalau bisa lihat di layar monitornya, rekaman langsung dengan OBS tuh kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. OBS Studio kalian bisa lihat. Ini tanpa diedit ya untuk ini ya. Jadi untuk sudutnya, teman-teman, ini dengan kameraku yang ada di sini ya, webcamku yang pertama. Ini memang dia tidak bisa ya, teman-teman, kalau didekatin kayak gini tuh dia jadi kayak gini gitu ya. Cuman kalau Brio itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dari segi ini dia masih agak kelihatan si Brio-nya ya, teman-teman ya. Cuman memang tidak terlalu jelas. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya aku lihat video-video review yang ada di kisaran yang harganya 900-an itu, yang C920 kalau nggak salah ya, teman-teman ya, itu kan bagus banget tuh. Jadi bisa kelihatan keyboardnya pun ya, cuman gimana ya, cuman di sini ini cocok sih kalau misalnya kita buat jadi secondary kayak gini, setidaknya ya kelihatan ya, teman-teman ya, kelihatan ya. Kita akan coba ngatur pada bagian ini deh.
bagian configure video. Oke, di bagian sini ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di OBS ini kita coba atur bagian saturasi tuh, ini kita bisa atur, kita bisa tambahin. Sedangkan kalau di yang ini, yang punya aku yang ada di sini itu tidak ada pengaturan sama sekali teman-teman. Jadi ini memang ada kelebihan tersendiri gitu ya teman-teman, kalian bisa lihat di situ. Ya, kalian bisa lihat di situ itu ada pengaturan tersendiri teman-teman. Ini ada kamera kontrol. Ini kalau misalnya kalian rasa exposure-nya itu terlalu berlebih, kalian bisa centang ini dulu teman-teman. Jadi ini kan tadi kan auto ya, jadi dia itu menyesuaikan untuk exposure-nya. Kalau kalian itu terasa itu terlalu terang, kalian bisa gelapin ya, ini manual. Kalau misalnya kalian pengen auto lagi, di sini tinggal kalian klik aja pada bagian ini, maka dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan ruangan kalian. Kalau untuk yang video Pros M ini yang kelihatan ya, nah ini dia di bawah ya, kita akan coba atasin dulu deh buat space. Oke, kita bisa lihat di sini ini dia. Nah ini di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, kelihatan. Nah ini brightness kita bisa naikin, kita bisa turunin kayak gini. Jadi kita bisa custom dari sini ya, dari software controllernya ini. Jadi ini bisa dibilang lumayan premium teman-teman. Tuh, ini kita bisa atur white balance juga teman-teman. Jadi kalian bisa menyesuaikan breakdown kalian sendiri. Cuman di sini auto ya teman-teman ya. Di sini untuk gain juga kalian bisa atur. Di sini kalian bisa naikin atau kalian bisa turunin gainnya. Ini juga kalian juga bisa buat auto. Oke, seperti ini. Ini ada low light compensation teman-teman. Jadi kalau kalian nonaktifkan itu, jadi ini low ya teman-teman ya, low light. Kalian bisa lihat ini di bawah ini tuh dia gelap ya teman-teman. Ini ketika aku pakai ini ya, tuh kayak gitu ya teman-teman. Dan ini perbedaannya tuh, ini masih agak diterangin gitu ya teman-teman ya, beda banget. Oke, nah ini ya teman-teman ya, seperti ini. Dan dia menyesuaikan nih untuk ininya, exposure dan lain sebagainya di sini. Ini kalian bisa low light ini. Oke, seperti ini bro. Jadi ya gimana ya, CTRL-S ini untuk yang ada di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat ini. Jadi kualitasnya seperti ini yang bukan Brio ya. Jadi ini untuk yang ini teman-teman, webcam yang itu. Dan terus untuk yang Brio nya kita keselin dulu, kita klik dulu teman-teman, CTRL-S. Nah seperti ini. Nah ini dia, ini adalah hasil dari si Brio ya teman-teman, dalam kondisi full ya. Dan itu masih kelihatan apa ya, titik-titiknya ya, kayak bersemutnya gitu ya teman-teman ya. Dan ini over teman-teman, kalian bisa lihat ini. Jadi untuk kulitnya itu kelihatan kayak ini banget, merah. Oke. Tapi ketika kita gunakan ini untuk ini, kita lihat untuk fokusnya teman-teman. Ini kan fokusnya fix ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini udah nggak bisa lagi, sudah, karena ini fix, dia nggak bisa diatur-atur gitu ya. Tuh kalau ini aku akan perlihatkan. Kalau untuk yang ini aku akan perlihatkan teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Ini untuk yang itu tadi VC, ketika kita configure ya dia hanya ada ini aja gitu ya teman-teman, seperti ini. Dia hanya bisa mengatur ini doang, dan di bagian lainnya itu nggak bisa. Oke. Yang lainnya itu nggak bisa teman-teman. Dan untuk kamera kontrolnya di sini juga exposure-nya juga maksimal 1. Dia sudah nggak bisa lagi ngatur yang lain gitu ya teman-teman. Nih, ini udah maksimal gitu ya teman-teman. Seperti itu bro. Jadi cancel. Sedangkan untuk yang video ini dia ada. Oke, ini dia. Jadi kira-kira worth enggak ya? Aduh,
Ini setidaknya default ya, default. Oke ya, ini udah tak atur ke default ya teman-teman. Oke, jadi ini peraturan default ya, defaultnya seperti ini. Ternyata masih lebih baik ketika kita pakai ini ya, pakai kamera handphone teman-teman. Jadi ini masih kelihatan jelas. Cuman kalau ini saya rasa ini kalau dibilang ini dibandingkan dengan yang sebelah itu tentu ini masih bagusan yang ini ya teman-teman ya, karena ini masih kelihatan. Kalau ini sudah nggak kelihatan banget teman-teman. Dan ini karena sudutnya kecil sehingga di sini udah nampak besar kayak gini teman-teman. Ya cuman maksimal ya kayak gini gitu ya, setidaknya ini bisa buat petunjuk lah tempat-tempatnya seperti itu. Karena fokusnya fix ini teman-teman, jadi fix diperuntukkan memang untuk show kamera ya teman-teman, jadi orang yang di depan kamera. Jadi ini memang sudah tuh seperti ini. Jadi kalau kalian dekatkan lagi ini fokusnya dia akan ngeblur teman-teman. Cuman kalau saya segini itu dia tuh oke teman-teman ternyata ya. Di sini kita akan langsung praktekkan. Nah ini dia, kalian bisa lihat sendiri untuk ini teman-teman. Jadi ketika kita kasih objek ya dari sini dengan pencahayaan yang lumayan, kita pakai lampu biasa untuk ruangan seperti ini kira-kira teman-teman. Kalian bisa lihat ini perbandingan itu yang ada di sebelah kiri itu adalah webcamku yang lama, terus yang kelihatan besar itu atau yang sebelah kanan itu adalah Brio 100. Nah kalau kalian lihat dari segi pewarnaannya ya teman-teman, di situ auto semua ya teman-teman, jadi masih default, itu kelihatan bagus untuk ininya teman-teman, saturasinya pas. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini perbandingannya cukup mencolok. Cuman oke, di sini untuk yang Brio memang kelihatan tuh penuh. Oke, tuh kita akan coba nih, kalian bisa lihat ini gerakan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sebuah kamera atau webcam itu dia mendeteksi sebuah gerakan. Oke, nah seperti ini teman-teman kira-kira untuk gerakan ya. Dan keduanya tidak terlalu beda jauh ya teman-teman ya di sini. Oke, alright. Nah ketika kita coba tes ini dari jarak yang dekat seperti ini teman-teman. Jadi kalau jarak dekat itu akan ngeblur, tapi kalau jarak jauh kayak gini teman-teman ini kelihatan bagus ya. Jadi memang ini kayak udah disesuaikan. Nah di sini kita coba tes dalam kondisi gelap ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dari terang ke gelap seperti ini. Jadi ini perbandingan antara kedua webcam bro. Kita coba matikan seperti ini. Oke, jadi ini benar-benar minim cahaya dan kita coba nyalakan kayak gini bro. Oke, seperti ini tuh. Jadi kayak responnya itu cepet ya, lumayan lah ya teman-teman. Jadi kayak penyesuaiannya. Nah ini kalau misalnya kita dekatkan kayak gini teman-teman, ini tanpa ada cahaya ya teman-teman ya. Jadi dia bisa fokus ke objeknya di sini, karena untuk bonekanya ini dia berwarna agak cerah jadi kelihatan. Oke, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Jadi kalau misalnya ini tanpa ada objek di situ akan kelihatan gelap. Cuman ketika ada objek di sini itu dia kayak ada bus atau ditingkatkan untuk pencahayaannya bro. Tuh seperti ini ya teman-teman. Tuh kalian lihat ini perbandingannya antara kedua webcam. Tuh ini warnanya kuning ya, hampir mirip, tapi untuk bonekanya tuh jauh lebih cerah. Tuh ini kelihatan saturasinya masih ya teman-teman loh. Di warnanya benar-benar kayak hidup gitu loh warnanya untuk yang Brio 100 ya, di kondisi yang gelap. Kita akan coba tes pakai cahaya bro. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini mirip seperti kalau kalian itu pakai ring itu ya, ring light yang lingkaran kayak gitu, buat kalian yang biasa ngevlog dan biasa nampilin muka gitu ya. Di sini ini sebagai sampel aja, contoh, tapi di sini yang kita targetkan adalah boneka ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Oke, alright. Tuh ketika kita coba kasih yang lebih terang seperti ini kira-kira teman-teman, tuh terlalu terang. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke gitu bro. Tuh langsung transisinya ya dari terang ke gelap itu lumayan lah ya, lumayan, walaupun tidak cek-cek gitu ya, tapi lumayan nih. Bahkan gerakan pun juga dalam kondisi gelap juga tidak terpengaruh gitu loh, tapi tetap sama gitu ya, keren.
Ya keduanya sih sama-sama ya teman-teman, kedua webcam ini. Oke, nah seperti ini bro. Oke, di sini kita coba untuk memberikan sedetail mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sini kita coba untuk nih, kita coba ini ada dua lampu di sini ya, di ruangan ini teman-teman. Jadi di sini ketika kita ganti-ganti lampunya ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Tuh. Oke, jadi seperti itu ya untuk masalah pergantian antara terang ya teman-teman ya. Terang tadi seperti itu kira-kira. Itu untuk pengujiannya bro. Nah jadi di sini bisa kita coba lihat untuk fokus ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini bagaimana ketika webcam ini dia tuh, dia mendeteksi sebuah objek yang ada di sini nih di sini. Kalau dalam kondisi seperti ini tuh yang kanan itu yang Brio itu kelihatan banget ya teman-teman, kalian bisa lihat itu. Jadi tidak kelihatan ngeblur, berbeda kalau misalnya di sini kita dekatin kayak yang tadi teman-teman, dia akan kelihatan. Dan nah kalau kalian lihat di sini ini sampel aja ya teman-teman ya. Nah ketika kita coba untuk arahkan ini saset copy ya kayak gini, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian teksnya. Oke, tidak terlalu ngeblur, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang lebih tinggi ya 920 atau Brio yang 300 ya tentu akan berbeda teman-teman. Ini kita coba untuk keyboard. Ini kalian bisa lihat itu yang sebelah kiri itu hampir udah gak kebaca, tapi untuk yang ini yang Brio ini ya masih kelihatan ya, walaupun itu kalau kalian lihat itu tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi, tapi ya lumayan lah ya teman-teman ya. Di sini tuh kalian bisa lihat sendiri untuk ini masih kelihatan. Oke, dan ini ya teman-teman, dan ini kelemahan dari si Brio teman-teman. Berbeda dengan webcamku yang pertama itu sudutnya itu benar-benar luas, tapi untuk yang Brio ini benar-benar sempit kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu yang berbadan besar kayak aku kayak gini ya, ini bisa penuh kayak gini teman-teman ya. Dan ini framenya benar-benar ini kayak kotak tok ini kayak gini ya untuk yang Brio ini teman-teman. Jadi ya kita perlu akalin kalau misalnya kita pakai OBS gitu ya teman-teman, ditarik gitu ya teman-teman, jadi biar lebih presisi gitu ya teman-teman, jadi tidak kayak melebar gitu ya. Tuh kayak gini ya teman-teman, kalian lihat ini ketika kita full screen kan itu kayak gini, stretch gitu ya teman-teman. Dia ini jadi kayak melebar gitu. Kalau ini udah kita rubah, jadi kita coba tarik ke atas, tapi itu akan mengurangi gitu ya, mengurangi frame seperti itu bro. Nah ini ketika kita coba, kalian lihat ini adalah normalnya teman-teman. Normalnya ketika orang itu berada di depan komputer itu seperti ini, dan dia duduk di sini ya seperti ini teman-teman, ini normalnya. Dan kalau kalian lihat di sini untuk aku sendiri di sini sudah cukup penuh gitu ya dalam satu kamera, kalian lihat di sini. Dan ini kalau perbedaannya dengan webcamku yang pertama, di sini ini pas banget kalau misalnya buat kayak aku ini yang berbadan besar. Tapi kalau misalnya yang tadi yang ini gitu ya teman-teman, ini benar-benar penuh. Nah ini cocok buat kalian yang memiliki badan yang slim atau kecil, yang kurus ya, tidak terlalu besar lah. Nah seperti ini teman-teman. Tapi kalau kalian lihat di belakang itu benar-benar kelihatan ceto ya teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat di sini juga masih oke. Berbeda dengan ini teman-teman, kalian lihat di belakang itu kayak ya beda ya, perbedaannya cukup lumayan. Cuman ya ini tadi ya, ini memang kelebihannya ini luas teman-teman. Dan ya ini kalau dibandingkan dengan ketika aku pakai teknik pakai HP teman-teman, ketika aku pakai HP di OBS, jadi menggunakan HP sebagai kamera kayak gini, ini lebih oke pakai HP ya teman. Tapi ini kembali lagi ke kualitas kamera teman. Kalau aku pakai yang ini kamera A03s ini ya sama kayak webcam teman-teman. Cuman kalau aku pakai yang A50s itu berbeda teman-teman, jadi kualitasnya jauh lebih bagus. Kalau buat ke keyboard atau ke tulisan kayak gini itu jelas ya. Jadi kalau dibandingkan sama yang C920 ya hampir mirip lah gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Tapi kalau ini ya untuk Brio 100 ini lumayan lah
udah lumayan saya rasa teman-teman, karena di situ kalian lihat itu cukup jelas ya, cukup jelas, dan untuk warnanya pun terlihat alami gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Nah ini kalian lihat, ini ada stiker Raman Cyber kayak gini, dan ini agak lama ya responnya agar ini bisa kelihatan. Tuh jadi kayak ya, karena memang ini objeknya kecil, jadi itu kalah sama objek yang lebih besar gitu ya. Cuman kalau misalnya kita fokuskan kayak gini, itu kalian bisa lihat itu warnanya udah bisa kelihatan yang ada di stiker ya Rama Cyber itu. Nah ini teman-teman, jadi ini untuk pengujiannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi agak lama gitu ya, kayak dia itu webcamnya itu mengenali dulu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk pengujiannya ya bro. Ini adalah hasil suara dari Brio teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa dengarkan sendiri kualitasnya. Nah di sini ya teman-teman, jadi ini tak dekatin. Nah ini tak dekatin di mulut, jadi tepat pas di mikrofon yang ini yang ada di sini. Oke, seperti ini kira-kira untuk hasil suaranya ketika ini dekat banget. Nah dengan jarak yang normal ini akan aku taruh di atas teman-teman. Kira-kira seperti apa hasilnya? Di atas ya, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah sekarang untuk audionya sudah ada di atas. Jadi ini untuk audionya langsung ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi aku pakai OBS yang ada di sini, kalian bisa lihat sendiri langsung teman-teman nih. Aku tidak hapus ya. Di sini kalian bisa lihat nih di sini mikrofon, karena beberapa orang tuh perlu validasi, perlu kayak gini nih teman-teman, jadi biar tidak kelihatan berbohong gitu kan teman-teman. Nah di sini device-nya, di sini aku udah pilih ke mikrofon Brio. Oke, alright, yang ada di sini nih. Seperti itu bro. Jadi ini jarak yang normal ya ketika kita pakai webcam. Nah, tetapi aku memang jujur aja, aku jarang pakai audio yang ada di sini. Audio webcam itu sangat jarang banget. Oke, jadi seperti itu ya. Itu aku udah tunjukkan secara langsung. Itu adalah audio dari si Brio nya. Oke, alright, seperti itu. Jadi tidak ada manipulasi sama sekali di sini. Yap, seperti webcam pada umumnya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita tadi ketika kita dekatkan dengan mulut kita, hasilnya lumayan bagus teman-teman. Jadi kayak mikrofonku yang harganya sekitar 150 ribuan gitu ya teman-teman, kalau didekatkan ya teman-teman. Nah tetapi ketika itu jauh, agak jauh, dengan kualitas suara yang kita tidak bisa maksimal karena memang di ruangan yang tidak kedap suara seperti itu, dan itu juga ada gangguan suara-suara lain sekitar kayak gitu, dan ya kayak gitu, jadi suaranya kayak melempem pelan gitu ya. Nah beda lagi mungkin kalau kalian bisa teriak-teriak di ruangan kedap suara seperti itu hasilnya akan berbeda juga gitu kan teman-teman. Nah tetapi di sini dari segi kenyamanan dalam berkomunikasi, tentu kalian perlu pakai mikrofon yang dekat dengan mulut kalian sehingga suara kalian itu lebih jelas gitu bro. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk mikrofonnya. Alright, ini udah berganti di mikrofonku yang headset ya, headsetku yang bawaan. Apakah ini bisa kita gunakan? Kan biasanya kalau misalnya kalian mau gunakan ke tripod kayak gitu ya teman-teman, misalnya ya ke tripod itu apakah ada portnya gitu ya teman-teman. Misalnya di sini ini ada webcam lamaku, dia ada kayak gini nih teman-teman. Nah ini dia, jadi ada kayak lubang 1/4 screw yang ada di sini nih, jadi tempat untuk bisa kita gunakan tripod. Nah sama kayak Logitech yang C920 itu kan ada itunya ya, lubangnya teman-teman. Nah tetapi di sini kita coba lihat di sini, dan ternyata itu tidak ada teman-teman. Oke, jadi ini salah satu informasi buat kalian. Kalau misalnya kalian sebelum kalian mau beli ini, kalau misalnya kalian tujukan untuk taruh ke tripod kayak gitu teman-teman, tripod atau monopod,
seperti itu. Di sini tidak ada lubangnya teman-teman ya, tidak ada lubangnya teman-teman. Di sini udah aku cari-cari, di sini ternyata nggak ada seperti itu, sehingga di sini tuh cuman kita bisa gunakan ini, kan ada ininya ya di sini kayak gini modelnya. Oke, seperti ini bro, dan ini cukup kenceng ya teman-teman ya. Jadi modelnya kayak gini tuh cukup kenceng, jadi nggak goyang-goyang di sininya, malah yang goyang itu monitornya gitu bro. Jadi ini cukup langsung bisa tek gitu ya, masang tek seperti ini. Nah cuman itu tadi ya, tidak ada lubang yang kita gunakan ya, lubang screw yang kita gunakan untuk tripod seperti itu bro. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita tentang Brio 100 ini. Jadi salah satu webcam yang menurutku juga ini cukup worth it ya kalau dibandingkan dengan webcamku yang sebelumnya. Cuman dari segi sudut ya teman-teman ya, dari sudut lebar ya itu ya teman-teman ya, apa ya namanya, diagonal ya, sudut ya, sudutnya lah ya teman-teman ya, dari segi sudutnya itu cukup kecil gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin memiliki badan yang kecil ya, saya rasa ini tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau untuk yang memiliki badan yang besar kayak gitu kan teman-teman, itu akan cukup bermasalah gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kelihatan kayak apa ya, penuh di kamera gitu ya teman-teman. Nah sehingga di situ tadi kita bisa lihat kekurangan dan kelebihan ya. Cuman kelebihan ya lumayan banyak ya karena dari segi kualitas gambar yang dihasilkannya pun juga itu cukup bagus ya teman-teman ya. Saya akui ya, cukup bagus, lebih bagus dari webcamku yang pertama seperti itu. Dan di sini aku akan memberikan kalian salah satu apa ya namanya, ini hack. Jadi agar si Brio ini teman-teman ya, di sini kan kita punya budgetnya terbatas ya. Tentu kalau kita bandingkan dengan C920 atau 922 yang notabene itu lebih oke ya, atau Brio yang lebih tinggi lah, Brio 300 atau Brio yang udah 4K kayak gitu kan, itu tentu kualitasnya jauh perbandingannya jauh lebih besar banget teman-teman ya. Jadi kayak jauh banget itu ya kualitasnya gitu ya teman-teman. Karena dari segi harganya pun juga sama. Ini kan aku dapat cuman pas itu 380-an, karena itu pas kepotong diskon yang dari si Tokopedia gitu ya. Tapi bisa saja nanti untuk harga itu naik turun ya teman-teman ya. Di situ biasanya tergantung kelangkaan dari si barang ini gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Nah kita akan berikan pada kalian hacknya teman-teman ya, bagaimana caranya agar di sini tuh dia bisa memiliki sudut yang lebih luas teman-teman. Nah ini dia teman-teman, caranya seperti ini. Ini dia. Oke. Jadi di sini aku memakai lensa ya, lensa wide teman-teman, yang biasanya kita gunakan untuk smartphone. Jadi kalau misalnya smartphone ini kan biasanya kalau smartphone terbatas gitu ya teman-teman, kalian bisa tambahkan lensa ya, lensa yang semacam ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini aku pakai Brio 100 ya teman-teman ya, pakai Brio 100 untuk view yang ada di sini nih teman-teman. Kita akan coba ambil di sini untuk lihat perbedaannya. Tuh kalian lihat, ketika di sini kita ambil, ini akan langsung besar banget, penuh teman-teman, seperti itu. Nah jadi ini pas banget teman-teman. Jadi jepitan kayak gini ya teman-teman, jepitan seperti ini tuh kalian lihat, ini pas banget di Brio ini teman-teman. Jadi nah ini dia, jadi dia akan nyepit di sini nih. Jadi pas ini ada rongganya di sini, jadi kita pas masukkan pas banget teman-teman. Dan ini juga tidak terlalu besar untuk ininya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu trik yang kalian bisa gunakan teman-teman, yang tentunya ini kalian dapatkan ketika kalian itu nonton video ini sampai selesai. Kan biasanya kadang orang itu skip seperti itu. Dan ketika kita pakai ini tuh kalian bisa lihat itu udah berbeda teman-teman. Ntar nanti kita paskan lagi teman-teman. Oke, seperti itu langsung oke. Yang ada di sini tuh nggak pas, dan di sini tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ngepasi punya kayak gini ya,
punya kayak gini untuk lensa wide tambahan untuk smartphone seperti ini yang kualitasnya lebih bagus dari ini, karena ini aku beli murah ya teman-teman, yang harganya sekitar 8.000 atau 11.000 dulu gitu ya. Jadi ya seperti ini ada kayak backlight kayak apa, pantulan cahaya gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya pas kita matikan, nah pas kita matikan kayak gini, ini agak bermasalah teman-teman. Dan di sini kita butuh penerangan. Contoh, di sini kita akan kasih penerangan. Nah, seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian pakai trik ini, ya, kalian perlu lampu gitu. Kalau misalnya kalian biasa ngevlog gitu ya, pakai yang lampu ring kayak gitu ya, yang langsung ke muka kalian. Nah, itu akan sangat membantu ketika kalian itu mau variasi ke gelap. Misalnya di belakang itu kita kasih kayak lampu-lampu kayak gitu kan bisa juga teman-teman. Soalnya di sini aku nggak ada lampu-lampu gitu sehingga tidak bisa kita praktekkan. Dan di sini kita praktekkan, coba kita pakai yang ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini kayak lampu, dan ini tak sorotin ke sini. Sorry ya, ini tidak sorotin ke mukaku seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk privasi aja. Jadi seperti ini teman-teman, seperti ini. Kira-kira kalian bisa lihat ini warna kulitnya teman-teman ya, warna kulit ketika kita sorotin pakai lampu kayak gini. Nah seperti itu. Tanpa lampu kayak gini dia akan, nah kelemahannya dia tidak bisa, hasilnya ya teman-teman tidak bisa kayak ketika kita nggak pakai ini teman-teman. Tuh kalian lihat di sini, ini perbedaannya teman-teman. Tuh beda banget teman-teman, beda. Kita akan coba pakai ini teman-teman. Tuh kalian lihat, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oh ternyata kelihatan teman-teman seperti ini. Jadi harus ada objek kayak yang agak lebih terang gitu ya, intinya lebih terang lah teman-teman ya, karena ini warnanya, ini kan gelap, ini warnanya agak kuning. Jadi kalau kalian lihat di situ itu masih kelihatan teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Oke, alright, seperti itu ya gitu. Jadi ini adalah salah satu tips kalau ketika kalian memakai itu ya, ketika kalian memakai lensa tambahan kayak gini teman-teman, seperti itu. Alright, oke. Tuh ini ya, coba kita lihat ya. Ini kita copot, coba deh kita copot. Ini dia, kita copot tuh. Jadinya seperti ini ya. Jadi agak kelihatan berbeda ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ini tidak terlalu pengaruh deh ini untuk lampu yang ada di sini tuh. Cuma sedikit aja karena ini tidak terlalu terang juga. Kayak gitu. Alright. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sepertinya nanti untuk setup punyaku teman-teman, untuk setupku itu akan seperti ini teman-teman. Jadi aku akan memakai lensa tambahan seperti ini, sehingga untuk Brio ini dia bisa menjadi lebih lebar kayak gitu teman-teman, seperti ini, sehingga ini ya bisa membuatku lebih nyaman karena ini juga dia sudah menjepit gitu ya teman-teman, berhasil menjepit seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang ini untuk Brio 100 ini. Dan bagaimana kalau misalnya kita gunakan untuk Chrome OS, tentu ini bisa teman-teman, karena memang di sini sudah ada tulisannya Chrome OS seperti ini. Tapi di sini untuk bisa meyakinkan kalian
Kalau misalnya ini bisa Chrome OS, kita akan coba ketika kita pakai untuk Chrome OS, teman-teman. Seperti itu tuh. Jadi untuk ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Jadi untuk masalah teknis dan lain sebagainya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita udah mainkan pakai OBS Studio seperti itu tadi. Kalian bisa lihat hasilnya secara nyata. Dan di sini tadi untuk kekurangannya jelas, kekurangannya ini ada di sudutnya teman-teman. Jadi sudutnya cukup sempit gitu ya. Jadi kalau misalnya buat kalian memiliki badan yang besar kayak gitu ya, seperti aku kayak gini, itu akan kelihatan penuh di kamera seperti itu. Dan kita udah berikan tips dan triknya ketika kita gitu menggunakan ini ya teman-teman ya, terutama untuk kalian memiliki badan yang besar dan agar kalian itu bisa mendapatkan sudut yang lebih lebar itu tadi gitu bro. Oke, jadi tidak perlu risau ketika kalian itu hanya memiliki budget terbatas, kalian yang bisa beli yang kayak gini Biro 100. Tapi di sini ini saya rasa ini peningkatan teman-teman, peningkatan ketika kita pakai ini teman-teman, karena dari segi kualitas saya rasa ini lebih tinggi dari webcamku yang sebelumnya teman-teman ya. Walaupun untuk kelebihan dari webcamku yang sebelumnya itu ada di sudutnya itu udah lebar banget teman-teman, lebar. Cuman itu tadi ya, dari segi kualitas pengambilan gambarnya tadi teman-teman, seperti itu. Dan ketika kita gunakan untuk kayak gini ya, sebenarnya ekspektasiku itu ini kayak bisa kayak apa yang C920 kayak gitu ya teman-teman, untuk hasilnya gitu ya. Cuman ternyata ya memang ada harga dan kualitas gitu ya, sehingga saya rasa ini dengan ini tadi seperti itu kan, karena ini memang untuk fokusnya udah fix ya sudah teman-teman. Jadi kita perlu atur agar tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat banget itu dia akan ngeblur, jadi kita agak jauh. Jadi ya normalnya orang ketika dia itu berada di depan webcam lah, seperti itu teman-teman, sehingga untuk keyboardnya agak bisa lebih kelihatan gitu ya teman-teman. Dan ketika kita bandingkan dengan webcamku yang pertama, itu benar-benar udah nggak bisa buat ini, jadi nggak terlalu jelas gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Itu sih teman-teman. Dan untuk gantian dari gelap ke terang itu ya juga dia bisa langsung menyesuaikan. Nah ya itu sih enaknya untuk si Brio 100 ini teman-teman, seperti itu. Dia bisa langsung ya, sebenarnya sama-sama ya, dua ini juga dia sama-sama langsung bisa menyesuaikan ya, kayak autonya itu langsung main. Dan duanya juga bagus teman-teman, keduanya bagus. Cuman untuk dari segi gambar ini realita aja ya, dari sini ada peningkatan ya, walaupun tidak terlalu banyak tetapi ada peningkatan ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan dengan adanya trik ini itu bisa agak sejajar lah di sini ya untuk masalah sudutnya sama webcamku yang satu. Lubang itu webcamnya tetap digunakan, ya tetap dong, karena kita di sini ternyata ini sudah ya, jadi clear. Ini rasa pengetahuan ingin tahuanku itu sudah terjawab teman-teman. Jadi satu komputer ini kita bisa menggunakan lebih dari satu webcam, asalkan nah di sini ya teman-teman ya, karena aku baca di salah satu forum yang ada di luar negeri sana, itu asalkan mungkin ada satu brand sama itu ada yang bisa, tapi di sini usahakan beda brand teman-teman ya, beda brand biar nggak brand bentrok. Misalnya di sini kita udah pakai Logitech, berarti nanti kita pakai brand yang lain, seperti itu gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa pakai di sini. Karena misalnya kalian lihat tadi di pengaturan yang ada di OBS itu yang satunya OVC ya teman-teman ya, jadi universal. Tapi untuk yang Brio ini ternyata dia ada kayak penamaannya sendiri, jadi tulisnya Brio gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Jadi ya gitu deh teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas rasa ingin tahuku itu sudah terjawab gitu ya teman-teman, itu yang paling penting sih. Dan mungkin di sini pengalamanku ini bisa bermanfaat buat kalian, yang terutama yang nonton yang ada di channel ini bro, seperti itu. Dan langsung aja ya, di sini kita akan langsung cobain di Chrome OS, dan nanti kita akan langsung tutup setelah itu bro. Oke bro, jadi ini adalah Chrome OS-nya. Chrome OS-nya udah ada di sini ya, teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja untuk menggunakan. Oke, kita akan ambil dulu, karena di situ
Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya, satu lagi yang perlu kalian tahu. Di sini untuk webcamnya sudah saya setting di USB hub teman-teman. Nah, kalau di normal ya, normal ketika kita hubungkan webcam ke komputer, tentu itu akan normal ya seperti biasa dan itu bisa. Nah, tetapi di sini kita akan buktikan langsung di sini ya. Kita udah buktikan langsung bahwa ini tuh lancar ketika kita gunakan dengan USB hub, teman-teman. Dan USB hubnya itu juga masih USB 2.0. Oke, USB 2.0. Seperti itu, Bro. Nah, di sini kita akan langsung ambil. Kita langsung ambil dan kita ganti dulu. Ini dia, sudah kita ambil. Sekarang kita akan hubungkan ke Chrome OS. Ini kabelnya cukup panjang teman-teman. Kita akan coba lihat di sini deh. Oke, ketemu teman-teman. Jadi di sini tuh panjangnya 1 meter ternyata ya. Di sini tidak ada ini dan ternyata untuk, nah ini dia diagonal field of view teman-teman ya. Itu tadi yang sudutnya tadi ya teman-teman. Ini 58 derajat. Pantesan ini kecil banget dibandingkan dengan Brio 300 yang itu dia itu 70 derajat. Oke, langsung aja di sini kita langsung hubungkan di sini ke port USB ya. Oke, ini dia. Ada logi kayak gini ya. Cet, sudah. Nah, sekarang di sini kita punya 2 webcam. Ini sudah ada privasinya juga teman-teman. Nah, jadi sama ya teman-teman ya. Nah, itu juga ada privasinya teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian pakai itu, kalian pakai tambahan lensa, privasinya tidak bisa kita gunakan, bro. Seperti itu ya. Itu ada kelemahan ketika kalian pakai ini. Oke, tapi nggak masalah. Oke, teman-teman, nggak masalah. Kalian bisa atur-atur lah tempatnya ya. Kondisikan aja sesuai dengan tempatnya. Oke, kita akan coba aplikasi kamera. Kalian bisa lihat di sini sudah ada ini teman-teman pergantiannya. Jadi ini nanti dia akan langsung bisa ganti. Aku tak bersembunyi dulu, bro. Tuh kalian bisa lihat di situ ya. Itu untuk video kita ganti. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini ya. Tuh di atas di atas. Oke. Jadi seperti itu kita bisa ganti untuk yang ada di sini. Jadi kita punya 2 webcam. Tuh kalian bisa lihat tuh. Ini yang ada di sini. Nah, ini untuk yang ada di sini ya, teman-teman ya, di sini. Terus untuk yang ini, nah ini yang ada di sini nih. Oke. Alright. Dan sekarang di sini kita akan coba lihatin pada kalian teman-teman. Kita akan coba lihatin ini ya. Jadi untuk resolusinya di sini kalian bisa lihat. Ini untuk eksternal kamera dia full HD teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat videoku sebelumnya yang tentang ATEM ini gitu ya teman-teman, itu juga sudah full HD sama kayak gini. Cuman di ATEM ini itu dia tidak ada ininya tuh, pengaturan eksternal kamera, tapi hasilnya sudah full HD. Nah, beda dengan Escape yang kita juga sudah bahas sebelumnya, dimana itu ada pengaturan eksternal kameranya, bro, seperti itu. Dan ini juga untuk si Brio ini dia ada eksternal kamera pengaturannya, bro, di sini. Nah, HD. Nah, ini untuk yang HD ya teman-teman ya, HD tidak jauh berbeda teman-teman. Ini ada yang lebih kecil lagi yaitu 380p. Wah, kecil banget ini. Seperti itu, tapi kita udah oke lah kita pakai full HD ya teman-teman, karena memang ini udah didesain untuk full HD, bisa full HD. Nah, untuk fotonya sekarang
Untuk fotonya dia maksimal berapa ya di sini. Untuk foto resolusinya dia eksternal kamera ya, kalian fokus ke sini teman-teman. Ini 0,7p teman-teman. Oke. Padahal aku baca itu dia, oh berarti ini tidak bisa maksimal teman-teman ya. Jadi aku baca di itunya itu dia di sini ya teman-teman ya. Di spesifikasinya itu kayaknya 2 MP deh kalau nggak salah ya. Soalnya aku baca itu 2 MP teman-teman. 2 MP kayaknya di, nah ini dia spesifikasi perincian. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini ya, loh. Nah ini itu berbeda-beda teman-teman dan di bawah. Oke, nah ini adalah spesifikasi langsung ya teman-teman. Kalian bisa cek juga di websitenya ini. Tapi di perbandingan tadi itu agak rancu. Kalau di sini tuh saya rasa ini untuk panjang kabelnya itu lebih condong ke 1,5 teman-teman. Jadi kalau 1 meter itu agak pendek, paling segini teman-teman. 1 meter itu. Ini 1,5 dan ini ternyata bener di sini. Berarti ini ada kesalahan yang ada di bawah ini teman-teman, yang ada di bagian perbandingan kabel ini. Oke, don't worry ya. Tapi di sini kita, kalau kalian lihat di sini 699 loh teman-teman. Mari. Di sini kalian lihat nih megapiksel kameranya tuh 2 MP ya, 2 MP teman-teman, dan fix fokus. Kalau untuk mikrofon ini aku jarang banget ketergantungan mikrofon dengan webcam ya teman-teman ya. Alright. Nah di sini sudah bersertifikat ini netral karbon. Oke, netral karbon, dan ini memiliki garansi 1 tahun ya. Garansi 1 tahun. Oke. Dan di sini juga sudah tertulis Chrome OS. Jadi sekarang itu kebanyakan produk-produk dari Logitech sudah ditambahin ini ya. Udah tambahin ada Chrome OS-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pas awal-awal dulu itu masih belum ada, jadi kayak masih bingung ya, simpang siur apakah ini bisa digunakan untuk Chrome OS atau enggak. Tapi sekarang itu sudah banyak hardware yang dia mencantumkan Chrome OS teman-teman. Seperti itu bro. Ya itu berarti itu salah satu pengakuan juga bahwa si Chrome OS ini dia memiliki peningkatan pengguna atau user teman-teman. Seperti itu, jadi tenang aja. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk spesifikasinya, dan di sini sudah komplit, ini sudah bisa. Di sini kita akan tunjukkan satu yang penting juga, bagian capture. Jadi buat kalian yang suka buat tutorial, di sini kalian bisa pakai ini teman-teman. Kameranya udah kedeteksi Brio, kita pakai yang Brio seperti ini. Oke, kita pilih yang ini dulu. Oke, kita pilih yang ini, video. Oke, sudah. Lalu kita pilih ini. Oke, nah itu dah keluar teman-teman. Jadi oke ya, dan kelihatan jernih di sini teman-teman. Tuh kalian lihat, kelihatan jernih ya teman-teman ya di sini. Dan ya ini sangat cocok sih teman-teman, saya rasa buat ini. Oke, alright. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang Brio 100 sampai di Chromebook ini bro. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama buat yang sudah subscribe di channel ini. Nah, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.